Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja di saat kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan kita berharap dengan kalimat Alhamdulillah ini, kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya, sehingga nikmat Allah tidak pernah terputus kepada kita semuanya. Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan setiap orang beriman untuk membacakan salawat kepada beliau dan juga kepada keluarganya. Serta kita berharap tentunya agar ini termasuk dalam membalas jasa manusia terbaik ini yang telah menyampaikan semua amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak beliau, agar menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala seutuhnya sampai akhirnya Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 3, potongan ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku kepada kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita masih dalam kitab sedekah, serta kita akan masuk pada kesempatan ini insyaAllah, bab baru, bab ke-7, masalah anjuran menerima pemberian yang datang kepadanya tanpa meminta dan sangat menginginkan. Lebih-lebih jika dia memerlukan, dan larangan menolaknya sekalipun dia tidak memerlukannya. Bab ini bab penting sekali. Kenapa? Karena sebelumnya bab ke-6, panjang lebar, Al-Mundhiri rahimahullah menjelaskan tentang hadis-hadis yang melarang kita untuk meminta-minta. Dan bagaimana orang yang minta itu sangat terhina. Selain berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dia minta juga itu kalau dia bukan termasuk orang yang berhak untuk menerimanya, misalnya karena dia fakir, terlilit utang, dia terpaksa gitu ya, maka dia termasuk orang yang membawa bara api neraka. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berhubungan dengan bab itu. Nah, pada kesempatan ini Al-Mundhiri mengimbangi bab itu. Tidak bolehnya orang meminta-minta, apalagi dengan cara paksa ya. Dan dia harusnya memuliakan dirinya. Nah, di bab ini ya, adalah bab anjuran untuk menerima kalau seandainya diberi tanpa meminta. Dia perlu atau dia tidak perlu dengan apa yang telah diberikan itu. Apakah ada seseorang memberikan kepada Anda uang, transferan atau cash, atau ada orang memberikan Anda makanan, pakaian, kendaraan, atau apa saja. Maka ini dianjurkan agar Anda menerimanya. Ya. Kalau Anda tidak meminta ya, di sini diberikan. Dan ada larangan untuk menolaknya. Kita dengarkan hadis pertama dalam bab ini. Dengan sanad sahih urutan 845 dari awal belajar berbunyi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengarkan Umar radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'a fa'aqul a'tihi afqara ilaihi minni. قال فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت قله وإن شئت تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم بن عبد الله ولأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. Terjemahannya, kata Abdullah bin Umar, dia mengatakan, aku mendengarkan dari ayahku Umar radhiyallahu anhu berkata. Jadi ini perkataan Umar, Rasulullah SAW pernah memberiku pemberian. Maka aku berkata, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Maka Nabi SAW bersabda, ambillah, terimalah. Jika ada sesuatu dari harta seperti ini yang datang kepadamu, maksudnya diberikan tanpa minta, sementara kau tidak mengharapkan dan tidak memintanya, maka ambillah dan jadikan ia sebagai hartamu. Kalau kamu mau, maka makanlah, nikmati. Kalau kau mau, maka sedekahkanlah. Dan jika tidak, maka janganlah terus memikirkannya. Salim bin Abdullah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, anaknya Abdullah bin Umar berkata, karena itulah Abdullah, maksudnya ayahnya, tidak meminta sesuatu dari seseorang, tetapi juga tidak menolak sesuatu yang diberikan kepadanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga An-Nasai.
Dari riwayat ini, teman-teman sekalian, seperti biasa, kita coba berikan dulu penjelasan umum, lalu kemudian kita coba mengorek mutiara-mutiara ilmu yang ada di dalamnya. Semoga Allah jadikan ini tambahan amal kita dan juga ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Allahumma amin. Yang pertama, penjelasan secara umum dulu. Bagaimana Umar radhiyallahu anhu menggambarkan Nabi SAW pernah memberikan kepada beliau sesuatu. Tapi di sini tidak dijelaskan apa yang diberikan. Ada beberapa riwayat menjelaskan atau terlintas ya. Kalau Nabi SAW pernah memberikan Umar bin Khattab pakaian, gitu kan. Pernah juga makanan. Maka tidak tahu yang mana di sini. Tapi yang jelas pernah kata Umar, Nabi SAW, kata Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah memberikan aku sesuatu. Lalu aku melihat ada orang yang lebih butuh. Maka beliau mengatakan kepada Nabi SAW, Umar berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, berikan kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Kata Nabi SAW, ambillah, terima. Kalau datang kepadamu harta seperti ini, pemberian seperti ini, tanpa engkau minta, ya, maka terima saja. Jadikan sebagai bagian daripada hartamu. Kalau kau mau nikmati, kalau kau tidak mau, atau kalau kau mau sedekahkan. Ya. Dan jangan selalu menjadi beban pikiranmu. Maksudnya, terima enggak ya, gitu ya. Maka Salim bin Abdullah, rahimahullah, jadi Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Salim. Salim bin Abdullah, kalau anda pegang bukunya, maksudnya adalah cucunya Umar bin Khattab. Menceritakan karena riwayat ini dinukil dari ayahnya Abdullah. Mencerita tentang ayahnya lagi Umar bin Khattab. Gitu kan. Maka Salim bin Abdullah, cucu Umar bin Khattab mengatakan, karena adanya riwayat ini, penyampaian dari kakekku Umar tentang masalah Nabi SAW menyuruhnya mengambil pemberian kalau tidak dengan meminta-minta, maka ayahku Abdullah tidak pernah meminta kepada siapapun, tapi juga tidak pernah menolak kalau ada pemberian yang disampaikan atau diberikan kepada beliau. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Penyampaian hadis ya atau sebuah riwayat yang mengimbangi tentang bab ke-6 sebagaimana saya bahasakan tadi di awal pembukaan materi kita, yang di situ penuh dengan hadis-hadis yang melarang orang untuk meminta-minta. Baik, kita ambil mutiara yang pertama teman-teman sekalian. Yang pertama pelajaran adalah pentingnya seseorang ayah ya memiliki ilmu agama yang cukup dan kemudian dia mengajarkan kepada anaknya. Kita lihat di sini bagaimana Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab, ya. Dan Abdullah tidak diam di situ, juga menyampaikan kepada anaknya yang bernama Salim. Makanya nama Salim tertulis dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini. Maksudnya Salim bin Abdullah akhirnya menceritakan karena mendengarkan riwayat ini dari ayahnya Abdullah, maka dia mengatakan, ayahku Abdullah semenjak dengarin dari ayahnya lagi Umar bin Khattab, tidak pernah sama sekali lagi atau tidak pernah meminta kepada orang, tapi juga tidak pernah menolak kalau ada pemberian yang diberikan tanpa beliau minta. Ya, jadi pelajaran penting. Ini pelajaran yang pertama, bagaimana seseorang itu berusaha memiliki ilmu agama yang dia bisa wariskan kepada anak cucunya. Dan mereka orang yang lebih pantas mendapatkan pendidikan agama dibandingkan seorang dai sibuk mengajarkan orang lain. Kemudian pelajaran yang kedua, yang bisa diambil dari hadis ini, adalah bagaimana kedermawanan Nabi SAW. Dan bagaimana beliau betul-betul menjadi suri tauladan sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu ya memberi. Ya. Di beberapa riwayat ada orang yang datang minta beliau kasih. Gitu kan? Anda sudah dengarkan hadisnya di bab ke-5, bab ke-6, bahkan dari awal bab kitab sedekah ini. Dan ini kan sudah bab yang ke-7 ya, dari bab 1 bab sedekah sampai bab ke-6 kemarin penuh dengan riwayat-riwayat yang Nabi SAW gemar memberi, ya. Bahkan beliau tidak pernah menolak siapapun yang datang meminta. Jadi ini penting untuk diketahui. Bagaimana Nabi SAW betul-betul orang yang sangat dermawan dan menyuruh kita untuk seperti itu. Ya. Dan bagaimana sudah banyak sekali dalil-dalil yang kita sebutkan tentang perintah untuk dermawan. Dan sebaliknya ada larangan untuk bakhil ataupun pelit. Ya. Jadi Anda bisa baca perintah untuk bersedekah ini dari surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 161 sampai 174. Maaf, 261 sampai 274. Ya. Ini bicara tentang sedekah. Ya. Sementara tentang bakhil disebutkan di akhir surah Muhammad. Ya.
Dan ada beberapa ayat-ayat yang lain tentunya bicara tentang masalah bakhil ya. Tapi ini sudah disebutkan atau kami sudah paparkan panjang lebar, tidak kita ulangi lagi pada kesempatan ini tentunya. Anda bisa kembali ke potongan-potongan ceramah insya Allah yang sudah diupload oleh tim di playlist YouTube. Sehingga Anda bisa kembali mereview lagi dalil-dalil tentang motivasi bersedekah dan bagaimana dermawannya Nabi SAW dan larangan untuk bakhil. Dari sini Nabi SAW sangat dermawan. Dia suka memberi. Dan beliau mengajarkan umatnya agar selalu memberi. Ya. Kalau masih ingat, pernah ada beberapa orang Ansar yang datang kepada Nabi SAW. Kebetulan pimpinan kepala suku mereka baru wafat dan digantikan oleh kepala suku yang baru. Maka Nabi SAW tanya, siapa pemimpin kalian sekarang? Mereka mengatakan Fulan bin Fulan. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Maka mereka mengatakan, orangnya berwibawa, orangnya tampan, orangnya berkelas lah kalau untuk jadi pemimpin. Hanya saja sayangnya dia bakhil. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada bakhil? Jadi dilarang untuk itu, gitu kan? Jadi kita usul dermawan. Dan ini Nabi SAW contohkan. Beliau bukan, kedermawan itu bukan digambarkan hanya memberikan kepada fakir miskin. Tapi memberi kepada semua orang, termasuk orang mampu pun diberikan. Umar bin Khattab pada saat itu mampu. Tapi Nabi SAW berikan dia. Berarti menandakan kita boleh memberi kepada orang yang mampu pun. Ya. Baru beberapa hari lalu berlalu, hari tasyrik dan hari nahar, ya, hari berkurban. Boleh nggak seorang anak yang mampu menyembelih hewannya, kemudian dia hewan kurbannya lalu kemudian dia ambil sebagian daging lalu dia berikan kepada orang tuanya yang orang tuanya orang mampu? Boleh saja, ya, boleh saja. Nabi SAW termasuk orang yang mampu dan beliau kadang-kadang membahasakan kepada para sahabatnya, berikan bagian dari daging itu untukku misalnya, ya. Jadi memang dibolehkan. Ya. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah anjuran agar seorang muslim sesuai dengan bab kita untuk menerima pemberian dan jangan menolaknya, butuh atau tidak butuh. Di sini Umar bin Khattab pada saat diberi oleh Nabi SAW dia sempat menolak, dia mengatakan, ya Rasulullah berikanlah kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Kata Nabi SAW, ambil ini, ya, ambil. Kalau kau diberikan bagian harta seperti ini tanpa kau memintanya, tanpa kau mau mengemisnya, memaksanya, maka ambil. Jadikan bagian dari hartamu. Bisa kau nikmati atau kau sedekahkan. Jadi ada anjuran untuk menerima pemberian yang diberikan kepada kita. Kita berterima kasih pada orang yang memberi. Baik itu sederhana ataupun mewah. Ya. Sedikit ataupun banyak. Ya. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang keempat adalah ada motivasi untuk menikmati harta. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW. Ya. Fa in syi'ta kulhu. Kalau kau mau, makan, nikmati. Wa in syi'ta tsaddaqta bihi. Dan kalau kau mau, kau boleh sedekahkan. Ya, jadi ada anjuran untuk menikmatinya. Kemudian yang kelima, ada perintah untuk bersedekah. Artinya selain makan juga bersedekah. Dan ini sudah umum, ini dalam bab kita, ya, bab sedekah atau kitab sedekah ini. Kemudian yang keenam pelajaran yang bisa diambil adalah potongan sabda Nabi SAW dan janganlah terus memikirkannya. Wa ma la fala tutbi'u nafsak. Kalau kau tidak mau pun, maka jangan jadikan beban pikiranmu. Maksudnya terima saja. Gak usah bilang ini haram atau halal. Ya. Karena sudah jelas, aku sudah contohkan, boleh kau menerima pemberian apapun selama bukan kau yang memintanya. Tentu juga produk yang dikasih itu adalah halal ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah bagaimana penyampaian Salim bin Abdullah. Ini yang pelajaran yang ketujuh ya, seingat saya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Adalah perkataan beliau bahwasanya karena riwayat ini maka ayahku Abdullah tidak pernah minta kepada siapapun. Berarti kembali larangan untuk meminta-minta kepada orang, mengemis. Itu satu bab khusus kemarin, bab ke-6 sudah kita bahas ya. Dan anjuran untuk menerima pemberian. Dan dikatakan ayahku Abdullah setelah dengar riwayat ini tidak pernah meminta-minta pada orang dan tidak pernah juga menolak pemberian. Ya, jadi ini pelajaran dari hadis pertama, kurang lebih 7 faedah yang bisa kita ambil. Kita langsung bacakan hadis yang kedua, sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 846 dari awal belajar berbunyi dari Atha ibn Yasar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila Umar ibn Khattab radhiyallahu bi Atha
Faraddahu Umar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima radadtahu? Faqala ya Rasulullah, alaysa akhbartana anna khairan li ahadina alla ya'khudha min ahadin syai'a? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dhalika 'anil mas'alah. Fa amma ma kana an ghairi mas'alah fa innama huwa rizqun yarzuquka Allah. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ama walladhi nafsi biyadihi la as'alu ahadan syai'a wa la ya'tini syai'un min ghairi mas'alatin illa akhadtuhu. Terjemahannya, kata Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim pemberian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu tapi Umar menolaknya. Maka Rasulullah SAW bertanya, mengapa kamu menolaknya? Umar menjawab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa lebih baik bagi kami tidak mengambil sesuatu dari seseorang? Maka kata Rasulullah SAW, jika kamu meminta-mintanya mengemis, maka iya. Tapi jika tanpa meminta-minta, maka itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah demi zat yang diriku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan meminta sesuatu kepada siapapun mulai hari ini, dan tidak ada sesuatu yang diberikan kepadaku tanpa aku memintanya kecuali aku menerimanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani karena banyak riwayat-riwayat yang mendukungnya. Baik, dari riwayat ini kita ambil pelajaran umumnya dulu, globalnya. Mirip dengan riwayat yang pertama, tapi ini dengan metode yang sedikit berbeda, yaitu bagaimana Nabi SAW pernah mengirim hadiah kepada Umar bin Khattab, lalu Umar menolaknya. Dan Nabi SAW sempat tanya, kenapa kau nolak? Dia bilang, ya Rasulullah, bukankah Anda melarang kami untuk menerima pemberian? Atau meminta sesuatu dari seseorang? Kata Nabi SAW, itu kalau kau minta. Kalau kau minta sengaja sementara kau mampu, itu nggak boleh. Tapi kalau datang kepadamu tanpa kau minta, maka itu halal buat kamu. Tidak ada masalah. Itu rezeki yang Allah berikan kepadamu. Maka Umar mengatakan, bersumpah langsung atas nama Allah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya, ya, beliau mengatakan, saya tidak akan minta pada siapapun. Dan tidak ada sesuatu yang datang kepadaku tanpa aku minta, kecuali aku akan menerimanya. Pelajaran pertama dari hadis adalah bagaimana dermawannya Nabi SAW. Kembali kita ulangi poin ini karena memang beliau sangat dermawan SAW. Karena beliau suka memberi orang lain, termasuk sini beliau memberikan sahabat sekaligus mertuanya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, tidak bolehnya menolak pemberian seorang muslim atau pemberian yang sampai kepada kita selama kita tahu itu bukan yang Islam haramkan. Nah, baik fisiknya ataupun cara mendapatkannya. Karena Nabi SAW di sini melarang Umar yang telah menolak pemberian beliau. Ya. Dan beliau menanyakan, kenapa kau menolaknya? Maka Umar mengatakan, yang kami faham selama ini ya Rasulullah, sesungguhnya Anda atau engkau melarang kami menerima, ya, dari orang, dari seseorang gitu. Ya. Ya Rasulullah, bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa lebih baik bagi kami tidak mengambil dari seseorang? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya itu kalau orang mengemis. Ya. Kalau datang tanpa mengemis, maka itu adalah rezeki yang Allah berikan. Ya, jadi ini pelajaran yang kedua. Gitu. Pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang menanyakan kepada orang lain, kalau misalnya kita memberi sesuatu lalu dia menolak. Kenapa Anda tolak? Gitu. Boleh kita menanyakan. Nabi SAW bertanya kepada Umar, kenapa kau tolak? Bisa saja teman-teman sekalian, mungkin yang kita berikan dari makanan tradisional kampung kita misalnya, kepada tetangga, mungkin memang mereka tidak suka makanan itu. Karena tidak terbiasa. Maka penolakan mereka mungkin karena tidak cocok sama lidah mereka. Sudah pernah Anda beri, maka mungkin jadi mubadzir gitu kan. Jadi Anda boleh tanyakan. Walaupun secara hukum harusnya tetangga tidak perlu menolaknya. Ya, dia tinggal menerima sebagaimana riwayat pertama, dia nikmat atau dia sedekahkan kepada orang lain. Tapi di sini boleh kita bertanya. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis adalah kalau sesuatu yang datang ya kepada kita tanpa kita meminta itu adalah rezeki, maka boleh dinikmati. Yang terakhir adalah teman-teman sekalian pelajarannya bagaimana Umar bin Khattab adalah orang yang sangat luar biasa dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala.
Begitu dia dengar penjelasan dari Nabi SAW dengan dalil yang jelas, maka langsung beliau bersumpah atas nama Allah. Mulai detik itu beliau tidak akan minta kepada orang, dan kalau datang pemberian maka beliau tidak akan pernah menolak. Nah ini harus menjadi prinsip seorang muslim. Bagaimana dia tidak menerima apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan tanpa harus terlalu banyak mendikte. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, hati-hati perselisihan di antara kalian, banyak bertanya segala macam. Karena itu yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya.